Halo semua, balik sama gue di channel FPL 62. Dan di video kali ini gue akan langsung aja membahas mengenai Game Week 21. Dan mungkin ini akan jadi video yang tidak cukup panjang gitu ya. Jadi langsung aja ke videonya. Oke, seperti biasa di sini gue pengen mereview dulu tim gue di Game Week 20 kemarin, dimana gue sekarang poinnya sekitar 59 something, 57, gue kurang ingat, tapi ini 53 gue belum update ya. Gue udah bikin kemarin dan MU udah main kan ya kemarin 1-1 lawan Crystal Palace, dan gue belum update lagi karena gue males. Jadi gue belum update, tapi poin gue di sini udah naik, tapi ranking gue malah lebih turun ya. Ranking gue sekarang di sekitar 99.000 bukan 96.000. Mungkin karena pertama banyak yang mungkin Kapten Rashford nambah lagi poinnya, dan juga ada yang pakai Bruno Fernandes kan poinnya tinggi banget. Dan di sini kalau kalian lihat, gue melakukan 2 transfer dari tim gue di Game Week 19 kemarin ya, yaitu gue melakukan Mitrovic ke Kane dan juga Cancelo ke Botman, dimana menurut gue ini harusnya masih menjadi bisa dibilang transfer yang cukup oke ya harusnya. Dan di sini kalau kalian lihat, gue masih punya Darwin, dan Darwin ternyata nggak bermain, 0 poin, dan harusnya White masuk. Jadi gue masih berharap untuk dapetin setidaknya kalau nggak panah hijau yang turun dikit lah gitu. Dan di sini kapten gue Erling Haaland nggak ngapa-ngapain lawan MU. Dan sisanya bisa dibilang ya seperti biasa ya, sesuai ekspektasi gue, Trippier dan Botman clean sheet. Kepa yang menurut gue luar biasa mendapatkan 13 poin kalau gue nggak salah. Shaw juga 2 pertandingan nggak ngapa-ngapain. Almiron yang bisa dibilang lumayan mengkhawatirkan ya, sekarang udah beberapa game week dia nggak return. Kemudian Martinelli juga udah bisa dibilang lebih menurun ya secara FPL gitu kan, dan bahkan sekarang Odegaard yang bisa dibilang menjadi opsi lebih bagus kalau lo belum punya aset dari midfielder Arsenal. Kemudian De Bruyne dapat 1 assist, kemarin ada isu dia gak latihan, ternyata sudah balik lagi, Pep sudah confirm. Dan Kane di sini akan lawan City, gue nggak expect banyak sih. Jadi gue untuk sekarang gue expect untuk Kane bisa nyetak lawan Tottenham, karena gue gak punya back Tottenham ya. Dan gue juga expect pastinya De Bruyne involved dalam gol tersebut. Jadi kayak gini nih tim gue di Game Week 20 kemarin. Gue masih menunggu hasil Tottenham dan juga City. Mungkin di video ini tayang udah ada gitu hasilnya, cuma we'll see. Nah, berikutnya langsung aja kita bahas mengenai fixture atau planning ke depannya, karena ini menarik banget. Banyak banget double game week, blank game week, atau bahkan mixed gitu ya. Ada yang double, ada yang blank juga. Jadi tim-tim mana aja yang akan menghadapi itu, karena ini sekali lagi belum confirm ya semuanya. Ini gue akan ambil data dari Ben Crellin seperti biasa. Jadi langsung aja gue bahas sekarang. Oke, di sini udah ada tabel dari Ben Crellin, legenda FPL dalam masalah fixture double game week, blank game week. Dan di sini tabelnya sedikit gue modif ya. Jadi gue sedikit ubah namanya menjadi game week 22 plus gitu segala macamnya, dan gue delete kolom-kolom yang kurang relevan. Jadi di sini udah pertandingan bisa dibilang pure Premier League. Dan kalau kalian lihat di sini ada beberapa tim pastinya akan double game week nanti di game week 23, itu udah confirm. Arsenal akan menghadapi Brentford dan juga City. City akan ketemu Aston Villa dan juga Arsenal. Tapi di game week 22 nanti masih ada beberapa tim juga yang kemungkinan akan double game week, cuma kita belum pasti itu ya, itu belum 100% confirm, seperti MU, Brentford, dan juga Leeds United. Tapi kalaupun itu benar, menurut gue di sini gue udah buat tabel bisa bilang kotak merah gitu ya, dimana gue sedikit kurang suka dengan aset-aset pemain game week 22 yang double. Kenapa? Karena yang pertama, kalau lihat yang double semuanya akan blank game week di 25. Kalau kalian lihat Brentford di situ, walaupun mungkin dia akan double, tapi dia akan blank di game week 25. Leeds juga, begitu pula sama MU. Jadi gue agak sedikit bisa dibilang kurang tertarik, kurang appealing menurut gue double game week 22 itu sendiri. Dan dimana gue lebih bisa dibilang kalau lihat kotak merah paling atas Arsenal dan juga City gitu, kalau kalian lihat udah confirm pasti juga double game week 23 dan gak blank gitu ya game week 25. Dan begitu pula sama City. Jadi menurut gue malah lebih prefer, kemungkinan besar gue akan free transfer, tapi pastinya nanti akan gue bahas lebih lanjut rencana transfer gue. Tapi untuk sekarang pemikiran pertama gue seperti itu. Gue akan save transfer, dimana gue akan lebih prefer tim-tim di game week 23 nantinya, either dari Arsenal, City, karena di game week 25-nya nggak blank. Dan kalau kalian lihat di game week 25 juga yang menarik di sini adalah beberapa tim yang pasti kita punya banyak pemainnya ya, kayak MU, Newcastle, Brighton mungkin yang sekarang lagi hot-hotnya gitu ya, Mitoma atau Solly March. Dan ya mereka blank gitu di game 25. Jadi ini pastinya juga mempengaruhi rencana transfer kalian semua. Dan gue pribadi rencana transfer gue bukan rencana transfer ya, rencana penggunaan chip gue lebih tepatnya. Gue berencana akan lebih fleksibel sih di game week 23
nantinya kalau kalian lihat di game week 28 paling kanan. Di situ banyak banget tim yang blank game week. Cuma kalau kalian lihat tabel dari Brian Kralin yang dimana kalian bisa ke Twitternya langsung, bisa kalian lihat di game week 32 kalau gue nggak salah itu blank game weeknya akan lebih parah daripada ini. Jadi kemungkinan besar pastinya di game week 25 gue nggak akan free hit segala macam, gue akan navigasi aja tim gue menggunakan -4, -8. -4 menurut gue udah maksimal gitu ya. Kemudian di game week 28 gue juga kemungkinan besar gak akan free hit karena di game week 32 nanti akan ada blank game week yang lebih besar. Cuma sekali lagi ini masih fleksibel banget karena ini belum confirm juga 100%. Dan ya untuk sekarang menurut gue paling penting adalah safe transfer. Kenapa? Pertama, belum jelas obviously siapa yang akan double, siapa yang akan blank. Setelah nanti Carabao, FA Cup, setelah itu bermain baru kita dapat kepastian gitu ya mengenai blank game week ini. Kemudian di game week 22 alasan gue adalah gak feeling menurut gue. Karena di game week 25 tim-tim tersebut akan blank dan gue lebih prefer untuk bisa dibilang menyiapkan 1-2 transfer gue untuk nanti game week 25 atau bahkan di game week 23 nantinya. Jadi kayak gitu untuk fixture dan juga rencana penggunaan chip gue. Pasti yang menurut gue menarik juga di sini adalah aset dari Brighton yang lagi ramai dibicarain gitu ya. Dengan game week 21, 22, 23, 24-nya bagus. Menurut gue bagus. Leicester, Bournemouth, Crystal Palace dan juga Fulham. Bournemouth dan Fulham di home gitu kan. Dan tapi sayangnya 25 blank. Jadi ini kemungkinan blank. Jadi ini pastinya juga jadi pemikiran gue juga. Tapi untuk sekarang kalau kalian incar aset jangka pendek, menurut gue ini menarik banget dan gue akan langsung bahas aja sekarang. Oke, di sini langsung aja gue udah siapin beberapa data di mana gue bandingin Mitoma dan juga Solly March. Kenapa gue bandingin dua pemain ini? Pastinya gitu ya, secara harga mirip. Sekarang mungkin March lebih mahal 0,1. Cuma dua winger dari Brighton ini dari beberapa pertandingan lalu lagi perform banget. Terutama Solly March kemarin baru poinnya tinggi banget gitu ya. Dan juga Mitoma yang dari awal dia masuk Brighton gue udah pernah nge-tweet juga, bahkan Mitoma ini mainnya bagus banget. Gue suka banget gaya bermainnya dan terbukti setelah dia berhasil beradaptasi gitu ya sama Brighton. Akhirnya di 6 pertandingan terakhir kalau lihat secara data langsung aja sudah berkontribusi sebesar 3 gol plus asisnya, sedangkan Solly March emang jauh lebih tinggi gitu ya. Dan secara non-penalty XGI dan juga chance created, semua Solly March lebih tinggi daripada Mitoma, kecuali non-penalty XG-nya Mitoma lebih besar daripada Solly March. Jadi kalau sebenarnya dilihat secara data seperti ini, pastinya Solly March jauh lebih menarik daripada Mitoma gitu kan. Tapi di sini ada fun fact yang gue temukan, gue gali lebih dalam lagi mengenai lawan-lawannya nanti di beberapa pertandingan ke depan, seperti ada Leicester dan juga Bournemouth yang gue bilang. Nah, dua tim ini adalah bisa dibilang dua tim yang paling banyak chances conceded gitu ya, atau bisa dibilang diserang, atau bisa dibilang ada peluang gitu dari sisi sebelah kanan. Ini peluangnya dalam artian peluang kebobolan gitu ya. Jadi kalau kalian ingat posisi Mitoma juga, dia di sebelah kiri dari Brighton pastinya akan bertemu dengan right flank dari musuh. Jadi menurut gue ini juga menarik untuk diingat, untuk dicermati bahwa Mitoma ini secara posisi berada di posisi yang tepat untuk menghadapi dua tim yang punya pertahanan lemah di sisi tersebut. Jadi kalau kalian secara data ya Solly March jauh lebih bagus. Cuma ini adalah data, kalau kita bisa selalu bilang data itu beberapa pertandingan terakhir ya. Kita nggak bisa ngambil poin lagi dari pertandingan-pertandingan kemarin. Yang bahkan perlu kita tekankan adalah poin dari kedepannya gitu kan. Dan di sini Mitoma menurut gue gue belum lihat secara expected points gitu ya. Cuma gue pribadi gue akan lebih mencoba untuk ke Mitoma itu sendiri. Nah, berikutnya setelah aset dari Brighton, gue akan langsung ajak lo semua untuk membahas mengenai tim gue. Oke, di sini udah ada tim gue untuk game week 21 pastinya, dimana gue belum melakukan transfer. Gue masih punya Darwin walaupun harganya udah turun, dan gue nggak tahu ya, chances of playing-nya sih naik gitu dari 50% ke 75%. Tapi gue rasa dia nggak double juga di game week 21 nanti lawan Chelsea. Dan kemarin Klopp bilang dia berharap Kamis atau Jumat ini Darwin udah main gitu ya, udah berlatih gitu. Jadi dia punya potensi untuk dimainin di Chelsea. Cuma anyway, gue rasa gue gak tau sih gue apakah gue masih akan tetap mainin Darwin. Cuma yang jelas gue kemungkinan besar gak akan jual dia. Gue gak akan jual dia, kenapa? Jadi kalau gue balik lagi ke sini ke fixture, kalau kalian lihat di sini Liverpool walaupun gak main mungkin lawan Chelsea, Darwin dia akan lawan Wolves, Everton, Newcastle dan juga Crystal Palace, dan gak blank gitu ya di game week 25. Jadi mungkin gue akan tetap keep aja dia, karena gue nggak tahu ya apakah nanti akan gue jual, tapi tetap aja gue akan coba keep dulu untuk game week sekarang, dan gue akan lebih buat banyak transfer di game week 22 nantinya gitu kan, setelah melihat beberapa
pertandingan di FA Cup hasilnya seperti apa dan juga Carabao. Nah, jadi kalau balik lagi ke tim gue di sini, gue rasa gue seperti yang gue udah bahas, gue nggak akan melakukan transfer apapun untuk sekarang. Kalau Darwin, pilihannya sekarang di Darwin doang sih, apakah gue mainin Darwin atau enggak. Cuma kita akan lihat nanti. Cuma kalau Darwin nggak main, jelas gue akan masukin Ben White di sini lawan MU. Menurut gue akan seru banget. Gue nggak peduli sih apakah secara apa segala macam bagus gitu atau jelek. Cuma gue rasa akan seru pastinya Arsenal lawan MU di sini, dua tim yang lagi perform banget keduanya. Jadi seperti itu rencana transfer gue. Apakah gue melakukan triple captain di game 22 dan segala macam, nanti gue akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Cuma untuk sekarang kayak gitu rencana transfer gue dan juga penggunaan chip gue. Thank you semuanya, dadah.